Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Syafira dengan NIM 189. Saya perwakilan dari kelompok 1. Selama 4 menit ke depan, kelompok kami akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai presentasi kami yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama Tika dengan NIM 171, yang kedua Asmiranda Rajak dengan NIM 170, kemudian saya sendiri Maya Syafira dengan NIM 189, lalu Rika Dwi Prastiwi dengan NIM 206, yang kelima Siti Sulfia dengan NIM 192, yang keenam Dila Purnama Asi dengan NIM 168, yang ketujuh Husnul Madinah dengan NIM 182, yang kedelapan Niputu Pratini Putri Santio dengan NIM 202, 9 Fahzia dengan NIM 179, ke-10 Nurhayati Ahdani dengan NIM 184, dan yang terakhir Dela Safitri dengan NIM 207. Baiklah, setelah perkenalan tadi, kelompok kami akan menjelaskan presentasi kami yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya nilai-nilai Pancasila harus menjadi pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk di materi pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan ilmu pengetahuan teknologi. Jika ada yang ingin bertanya, silakan ajukan tangan ya. Baik, dengan adanya pengembangan IPTEK memberikan dampak yang sangat baik. IPTEK dikembangkan harus diimbangi dengan menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur ideologi. Apa sih Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu? Yang pertama, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat dijadikan sarana untuk mengendalikan dan mengontrol perkembangan IPTEK ke depannya. Kedua, upaya peningkatan kesejahteraan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat di daerah tertinggal yang perlu mendapat perhatian serius untuk generasi Indonesia 20 tahun ke depannya. Ketiga, meminimalisir dampak negatif perkembangan IPTEK dalam gaya hidup masyarakat seperti gaya hidup individualis dan merasa tidak membutuhkan pertolongan sesama. Esensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila pertama memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibaratnya sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Sila kedua memberikan arahan menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu memiliki keinginan. Sila ketiga memberikan landasan esensial bagi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Kerjasama yang sinergis antar individu dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada penjumlahan produktivitas individunya. Sila keempat memberikan arahan asas kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh rakyat dan untuk seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang memberikan arahan untuk selalu diusahakan tidak terjadinya jurang atau gap dalam kesejahteraan bangsa Indonesia. Esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar Implementasi pada nilai-nilai nilai-nilai bangsa Pancasila. Indonesia sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat atau yang biasa disebut dengan Western Oriented. Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar dunia industri. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas sehingga hanya mensejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu.
Sekian presentasi dari kelompok kami hari ini. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk diri kita sendiri dan banyak orang khususnya. Saya perwakilan dari kelompok 1, pamit undur diri. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.